Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Maret 2022. Jadi SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Dewa sangat kaget dan marah benar kepada para buana. Dia menemukan perjanjian para buana sama Nana. Di sini juga nggak lama kemudian pas Dewa lagi memegang surat perjanjiannya para buana sama Nana, para buana juga masuk ke kamarnya. Pas sampai masuk ke kamarnya, dia sangat kaget melihat Dewa sudah memegang surat perjanjian dia dengan Nana. Tapi di sini para buana juga dia tenang dan terlihat Dewa sudah geram dari tadi. Dia juga langsung ngomong kepada para buana. Di sini terjadilah cekcok antara Dewa sama para buana. Lalu para buana juga di sini dia ngomong kepada Dewa, saya melakukan ini ada alasannya Dewa, kata para buana kepada Dewa. Lalu para buana juga dia mengambil sesuatu di dalam lacinya. Di sini juga pas sudah mengambil dia juga ngomong kepada Dewa bahwa saya melakukan hal itu, ini buktinya. Nana mengirimkan surat cerai untuk dia, untuk kamu, kata para buana kepada Dewa. Para buana juga dia juga melihatin surat itu kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget, tapi dia dalam hatinya, saya tidak percaya dengan semua ini, saya harus ketemu sama Nana, dalam hatinya Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada para buana, dia mau membaca dan melihatnya, tapi para buana dia tidak mengasihnya kepada Dewa. Dia juga ngomong, kamu percuma melihat ini, nanti kamu tambah sakit hati, kata si Nurus Tunjung, si para buana orang tua yang paling jahat. Lalu di sisi lain di sini para buana juga langsung keluar dari kamarnya, dan di sini Dewa juga sampai ke kamarnya. Dia sambil dia melamun, dia juga ngomong dalam batinnya, saya mendingan saya tidur, besok saya akan pergi ke kontrakannya Nana, kata batinnya Dewa. Dia juga langsung memanggil Suketi, dan Suketi juga datang dan menghampiri Dewa, dan Dewa juga direbahkan karena dia mau istirahat. Pas Suketi yang lagi merebahkan Dewa, di sisi lain si Nurus Tunjung si para buana melihatin dari pintu kamarnya Dewa, dan dalam hatinya dia ngomong, syukurlah Dewa sekarang sudah istirahat, kata para buana. Lalu para buana juga dia keluar dari kamarnya Dewa, dan sampai ke tengah rumah dia menerima telepon dari temannya, dia mau pergi arisan. Singkat cerita para buana juga dia pergi dari rumahnya untuk menemui temannya mau arisan. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana yang lagi di dalam mobil taksi, dia menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba dia menerima telepon dari kliennya. Lalu Nana juga dia menerima bahwa dia dibutuhkan untuk menghias taman di sebuah kafe. Lalu Nana juga singkat cerita di sini dia juga berhenti di toko bunga untuk membeli bunga. Lalu Nana juga turun dan dia juga langsung membeli bunga itu. Dan Nana juga di sini sendirian, dia juga mengangkuti bunga ke dalam bagasi mobil taksi. Lalu di sisi lain terlihat di sini Balia yang mau ke Raras Travel, dia mau kerja, tiba-tiba ada telepon dari kantornya. Lalu orang ini juga yang ada di Raras Travel sini dia ngomong kepada Balia bahwa mobil yang dibawa Balia itu belum selesai, bahwa Balia hari ini tidak boleh kerja, kata orang ini kepada Balia. Pas dia lagi nelpon dia sangat kaget melihat Nana ada di toko bunga, di toko bunga. Dia juga langsung berhentiin mobil taksinya, dan dia juga langsung turun dari taksi itu menghampiri Nana. Nana yang lagi menyusun bunga di bagasi mobil taksi, tiba-tiba datanglah Balia menghampiri Nana, dan terjadi di sini singkat cerita Balia juga membantuin Nana untuk pergi ke sebuah kafe untuk menghias kafe. Di sini juga di sisi lain terlihat keesok harinya Dewa juga dia keluar mau ke kontrakannya Nana. Di sisi lain terlihat si Broko, Kloris, dan si Livia dia melihat Dewa mau keluar, dia juga langsung menghampiri Dewa, dan Dewa juga langsung didorong lagi kursi rodanya ke kamarnya. Sampai ke kamarnya di sini si Broko Kloris tidak banyak basa-basi, langsung ngargejeng Dewa digendong, dan di dalam batinnya si Broko Kloris, ini kesempatan saya untuk mengerjain Dewa, kata batinnya si Broko Kloris. Pas sampai ke kasurnya di sini si Broko Kloris juga Dewa juga dibebetkeun, dan lihat di sini Dewa juga sangat kesakitan karena si Broko Kloris dia
menidurkan dewanya sangat keras. Lalu pas si Brokokroni sama Sylvia dia sudah keluar dari kamarnya, dewa dalam batinnya ngomong, saya harus minta bantuan kepada Pasha, kata dewa dalam batinnya. Singkat cerita, dewa juga langsung mengambil HP dan dia juga menelepon Pasha. Terlihat Pasha yang ada di kantornya. Di sini dia juga menerima telepon dari dewa dan dia juga akan menolong dewa. Dia mau ketemu sama Nana. Pas sudah menutup telepon, tiba-tiba datanglah Pak Fajar menghampiri Pasha. Lalu Pak Fajar juga nanya kepada Pasha, dan di sini Pasha juga dia menceritakan semuanya kepada Pak Fajar. Kalau gitu saya juga ikut ke sana, kata Pak Fajar. Lalu di sini Pasha sama Pak Fajar juga dia pergi berangkat menuju ke rumahnya Buana. Lalu di rumahnya Buana di sini di tengah rumah si Brokokroni yang lagi ngobrol, yang lagi menjagain dewa. Kalau keluar dia juga sangat asik. Tiba-tiba dikagetkan dengan ada yang mengetuk pintu. Tiada lain di sini adalah Pasha sama Pak Fajar sampai ke rumahnya Buana, dan Sylvia sama si Brokokroni juga dia membuka pintu itu. Pas membuka dia sangat kaget. Singkat cerita di sini juga dewa juga keluar, dan di sini terlihat dewa juga minta bantuan kepada Pasha. Dia minta tolong untuk ketemu dengan Nana, dan di sini terjadilah rebutan antara si Brokokroni, Sylvia, dan Pasha dan Fajar. Lalu si Brokokroni juga dia kejepit tangannya karena dijepit oleh Pasha. Lalu dia juga melepaskan pegangan rodanya dewa, dan di sini singkat cerita dewa juga sama Pak Fajar juga dan Pasha dia menuju ke kontrakannya Nana. Lalu di sisi lain di rumahnya Panopal yang lagi mengulang, dia kepikiran sama si Kevin yang akan menyelakai Nana. Tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung, si Alia, si Hildatel. Lalu Panopal juga ngomong kepada si Alia, si Hildatel, kenapa kamu kesini, mau apa? Kata Panopal kepada si Alia, si Hildatel, saya mau ketemu sama Wilson, saya mau mengasihkan berkas ini, kata si Alia, si Hildatel kepada Panopal. Wilsonnya lagi mandi di kamar mandi, kamu tunggu aja, kata Panopal sambil dia juga pergi meninggalkan si Alia, si Hildatel. Lalu si Alia, si Hildatel juga dia sangat sakit karena dia ditinggalin oleh Panopal. Tiba-tiba lagi menjanteng, dia datanglah si Wilson alias si Kevin. Dia juga mengasihkan berkas itu kepada si Kevin. Pas sudah mengasihkan berkas itu, si Kevin juga dalam batinnya dia ngomong kepada si alias si Hildatel. Lalu si alias si Hildatel juga dia memandang si Wilson alias si Kevin. Lalu si Kevin juga dia ngomong lagi dalam hatinya, saya harus cepat-cepat balas dendam kepada si alias si Hildatel karena ini tidak boleh ditunda-tunda, kata batinnya si Wilson alias si Kevin yang akan balas dendam kepada si alias si Hildatel. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimbalelo lobati soledat karena Mimin terus ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.